Oh, beda sama di sini. Lulus kuliah nganggur. Kalau di sana 2026. Wih, belum tutup tahun sudah jadi 56. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik guys, yaitu bagaimana pendidikan Indonesia dan juga Malaysia berkenaan dengan peringkat dunia. Tapi anehnya guys ya, hal ini itu disebutkan gitu. Ternyata ada hal yang memang benar-benar kita tidak tahu selama ini, dan kita akhirnya akan tahu setelah menonton video ini. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Hello, I'm Cass. Welcome to my library. Okay. So guys, today we're going to take a pause on books. And as you guys probably already know, that University Malaya is now ranked 56 in the QS World University Rankings 2027. Do we even know what UM did to reach this high rank in university history? Let's talk about it. To me, this achievement is just like Rome. It wasn't built in a day. It comes from UM's continuous efforts to strengthen research, produce high-quality publications, and build strong collaborations with top institutions all around the world. As students, we can constantly see for ourselves how UM lecturers and researchers are always actively doing research that makes an impact on society and industry. Well, UM does create well-built curious cats. UM doesn't just focus on their students on the inside. They care for the graduates as well. UM focuses on graduate employability through industry collaborations, practical training, and various talent development opportunities. And that's why UM is not only strong academically, but also highly recognized by employees all around the world. So you can say that UM is kind of like Mr. Worldwide. And because UM is basically worldwide, UM's growing international community makes the campus more global, more diverse, and better prepared to face an uncertain future. This world ranking isn't just a number. It's the result of the discipline and hard work of the entire UM community. And as a UM student, I'm proud to be a part of UM's journey to succeed. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Quarterly Simmons QS World University Rankings WUR apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada ke-56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi Malaysia, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Di peringkat global, universiti itu masing-masing berada di tangga ke-56, ke-61, ke-184 dan ke-166 bagi keempat-empat indikator berkenaan. Selain itu, universiti berkenaan turut mencapai kedudukan global yang kukuh dalam rangkaian penyelidikan antarabangsa iaitu ke-125 dan pelajar antarabangsa ke-153. Naib Chancellor UM Profesor Datuk Seri Dr. Nur Azwan Abu Osman menyifatkan pencapaian terbaik universiti itu dalam QS WUR sebagai detik bersejarah yang membanggakan institusi dan signifikan kepada negara. Katanya ia adalah hasil sebuah universiti yang memilih disiplin berbanding sikap berpuas hati, pelaksanaan berbanding retorik serta tekad bersama berbanding kebiasaan konvensional semata-mata. Oke, itu tadi guys, kejap. Tahun 2023 itu 70 ya. 2024 65 ya kan? 60 2025. 2026 belum tutup tahun sudah jadi 56. Gila. Banding retorik serta tekad bersama berbanding kebiasaan konvensional semata-mata. Beliau berkata, kejayaan itu mencerminkan kekuatan sebuah institusi yang berpaksikan misi dan nilai didukung oleh kerja keras dan komitmen ahli akademik, penyelidik, pelajar, kaki tangan serta pasukan kepimpinannya.
Ujar beliau, ketika dunia semakin dicorakkan oleh ketidaktentuan, gangguan dan persaingan yang sengit, institusi perlu menjadi lebih tangkas, berdaya tahan dan berani dalam melaksanakan pembaharuan. Katanya, ranking penting kerana ia mencerminkan kualiti, kepercayaan dan impak, dan universiti itu akan terus berusaha mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Ini adalah top 10 kampus yang ada di Asia Tenggara menurut QS World 2026. Di dua teratas ada dari Singapura. Ada Indonesia nggak guys? Sebentar guys. Ada kayaknya Indonesia guys. Sebentar. Mana Which is Indonesia NTU dan guys? US, and rest of them adalah Malaysia, dan ini adalah kampus aku, USSI University. Pertanyaannya, kok bisa sih kampus-kampus ini tuh ada di jajaran top 10 ya? Meskipun kita tuh nggak bisa 100% rely sama QS World Ranking karena ada beberapa aspek yang jadi penilaian. Nah, kita bakal lihat ke websitenya, sebenarnya mereka tuh pakai indikator apa untuk mengukur skor-skornya. Sebagai contoh, aku mau pakai kampus aku, dia ada di ranking 8 di Southeast Asia dan juga ranking 30 di Asia. Pertama, mereka UCSI gitu kan, University Kuala Lumpur. mengukur research discovery, ada citation per paper, paper per faculty, dan juga academic reputation. Kedua ada learning experience-nya, ini cukup tinggi di dua aspek ini. Selanjutnya ada global engagement, which is memang kampusku ini base-nya adalah kampus internasional. Jadi aspek-aspek internasionalnya juga mereka nilai. Terakhir ada juga employability reputation. So kesimpulannya, semakin tinggi nilai indikator yang tadi, semakin tinggi juga ranking kampusnya. Tapi teman-teman juga perlu riset lagi kampusnya masing-masing, bukan berarti kampus yang tidak ada di top 10 ini berarti kampusnya jelek. For example, ada juga beberapa kampus yang memang dia tuh fokus di beberapa bidang aja. Contohnya misalkan kampus yang fokus ke bidang bisnis. Ya mungkin karena ada satu bidang ini sehingga mengurangi indikator-indikator tadi. Correct me if I'm wrong and let me hear your thoughts. Salah satu faktor terbesar yang mendorong peningkatan ranking universiti di Malaysia ialah fokus yang konsisten terhadap kualiti pendidikan. Kerajaan Malaysia dan pihak universiti memberikan perhatian serius terhadap standard akademik, pembangunan kurikulum serta kebolehpasaran graduan. Selain itu, penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam banyak program pengajian turut menjadi kelebihan besar. Ini memudahkan mahasiswa berinteraksi di peringkat antarabangsa, menarik pelajar asing dan meningkatkan peluang kerjasama dengan institusi luar negara. Faktor seterusnya ialah kerjasama antarabangsa yang semakin meluas. Universiti-universiti Malaysia aktif menjalinkan hubungan dengan universiti ternama dari Eropah, Amerika Syarikat, Australia dan Asia. Hasilnya, pertukaran pelajar, penyelidikan bersama dan penerbitan akademik antarabangsa semakin meningkat. Malaysia juga terus melabur dalam kemudahan moden. Makmal penyelidikan, pusat inovasi, perpustakaan digital dan teknologi pembelajaran terkini menjadi antara keutamaan. Persekitaran pembelajaran yang baik membantu mahasiswa dan pensyarah menghasilkan prestasi yang lebih cemerlang. Di samping itu, Universiti Malaysia sangat menekankan penyelidikan dan inovasi. Dana penyelidikan yang lebih tersusun serta galakkan terhadap penerbitan jurnal antarabangsa menjadikan universiti mereka lebih dikenali di peringkat global. Bagaimana pula dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya mempunyai banyak universiti berkualiti dan melahirkan ramai graduan hebat. Namun cabaran yang masih dihadapi ialah kualiti pendidikan yang belum merata antara satu universiti dengan universiti yang lain. Jurang kemudahan dan sumber masih wujud di pelbagai kawasan. Pendanaan riset juga dilihat masih relatif terhad jika dibandingkan dengan keperluan sebenar. Selain itu, kolaborasi antarabangsa masih perlu dipertingkatkan agar lebih banyak hasil penyelidikan dan inovasi Indonesia mendapat pengiktirafan global. Fasiliti pendidikan yang berbeza-beza serta birokrasi yang agak kompleks turut menjadi antara cabaran yang sering disebut oleh pemerhati pendidikan. Semua faktor ini memberi kesan terhadap daya saing universiti di peringkat dunia. Walau bagaimanapun, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk yang ramai, sumber manusia yang melimpah dan pelbagai universiti unggul, peluang untuk meningkatkan kedudukan ranking dunia masih terbuka luas pada masa hadapan. Kenapa ranking kampus Malaysia naik terus? Karena tingkat penyerapan lulusannya di dunia kerja mencapai angka 97%. Artinya, lulusan beda sama di sini. Lulus kuliah nganggur. Kalau di sana 97% lulus kuliah kerja, guys. Itu ternyata rahasia Malaysia gitu loh guys. Universitas Malaysia itu semakin naik tiap harinya, tiap tahunnya gitu loh ya. Baru tahu. Oke. Makasih. Malaysia berada di top 40 terbaik dunia. Itu ternyata. Lulusannya bukan cuma pintar,
tapi juga disukain sama industri. Komunitas internasional studentnya yang datang dari berbagai negara. Oke. Kurang lebih 80 negara yang menghantar siswanya ke kampus Malaysia. Oh. Artinya, kamu yang dari Indonesia nih punya pertemanan aset yang luar biasa. Bener banget. Dan network ini bisa membawa kamu jauh ke kesempatan berikutnya. Iya. Istimewanya, kurikulum di kampus Malaysia adalah yang paling baru. Jurusan-jurusannya Paling baru. sangat spesifik. Oke. Kayak jurusan data science, AI, biotechnology, microbiology, molecular genetics, semuanya. Jadi kamu bisa jadi alumni dengan ilmu belum banyak yang punya. Jadi kamu keren. bisa punya ijazah S1 yang gak pasaran. Kalau kuliah di Nggak pasaran kalau di sini SPD, S1 apa gitu kan, pendidikan agama, ya semuanya gitu pendidikan agama itu karena paling mudah gitu kan. Terus SPDI ya kan, apa ya guys ya, pendidikan apa ya lulusan gitulah guys ya. Saya mah titel-titel tuh kayak kurang begitu banyak paham gitu. Cuman beda kalau udah lulusan luar negeri itu namanya LC nanti, ini bagian tafsir, bagian ini. Sebenarnya Indonesia itu banyak banget gitu. Cuman lebih ke kayak apa namanya ya guys ya, yang tadi tidak terbarui gitu loh. Jadi banyak jurusan-jurusan itu ya kalau di luar negeri itu nggak ada di Indonesia gitu loh guys ya. Ya mungkin itu juga yang menjadi istilahnya penguat gitu, bahwasanya ketika lulus kuliah juga istilahnya mereka sudah dicari orang, sedangkan kalau di Indonesia ya udahlah jadi guru gitu, sedangkan guru ya udah gitu kan, nggak ada dana untuk guru, yang ada buat MBG sama Kopdes sama jalan-jalan ke luar negeri tuh ada, sama tunjangan untuk pemerintah yang lainnya ada gitu. Indonesia, Malaysia, jurusan arsitektur, architecture biaya kuliah semester 1 44.350. di 7.500 ringgit or like 33 Hah? Kok lebih murah? jutaan sih. kalau biaya praktikum 6 juta. Nggak ada. biaya sumbangan pengembangan pendidikan 26 juta. Damn. Nggak ada juga sih. Makanya kemarin saya sempat mikir gitu loh guys ya. Kok katanya gitu kan lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Tapi ada yang bilang mahal loh di Malaysia itu, banyak uang ini itu. Tapi kenyataannya nggak ada tuh guys ya. Malah di Indonesia uang praktikum, uang ini, uang itu gitu banyak banget, gila. kalau biaya penyelenggaraan pendidikan 16 juta 850. Tetap nggak ada. bahasa pengantar kuliahnya apa Itu tuh. Bahasa Indonesia. Use English. durasinya 4 tahun. 3 tahun dong. kalau skripsi Ada. Nggak ada skripsi. Tapi final year project. Kenapa dia Final bagus year untuk project. Malaysia? Jadi mereka Gila sih guys, jadi jauh banget ya. Jadi pendidikan itu udah uangnya kita dikuras, abis itu lulus kerja nggak dapat kerja, lulus kuliah nggak dapat kerja. Sakit banget itu guys. Abis dapat kerja gajinya cuman ya segitu doang gitu ya. Kalau UMR-nya kecil ya udah terima aja gitu. Susah ya, makanya begitu sulit ya. Semoga kedepannya lebih bagus lagi lah negeri kita ini. punya sistem yang sama dengan Commonwealth kayak Australia dan UK. For example, Indonesia, akreditasi. Kita lagi bahas akreditasi di Indonesia. Pasti kan kita taunya akreditasi universitas. Ya, kampusnya terakreditasi A, Iya, B, bener. ya kayak gitu kan. Kalau Malaysia enggak. We are not talking about the university accreditation. Karena universitas udah jalan, udah jadi, itu udah pasti si A. Jurusan Iya. kuliahnya terakreditasi kan. Contohnya, for example, accounting. Nah, ini Malaysia accountingnya aja tuh semua terakreditasi dengan ACCA atau CIMA. Jadi ada yang uni yang selama kamu 3 tahun kuliah kok nilai kamu bagus, otomatis mendapatkan up to 9 papers dari totalnya 13 papers. Sisanya nanti 4 papersnya itu bisa kamu dapatkan pas kamu kerja, kamu ujian di luar kampus. Kalau udah dapat 13, you are a chartered accountant. Itu mau pindah ke negara manapun gampang gitu. Nah itu dia, ya, yang kita bilang mau kabur aja dulu. Nah itu udah gampang dong, ya kan? Nah Kalian coba deh cek kuliah di Malaysia.
itu mirip-mirip kok sama swasta yang ada di Indonesia. Kok Lebih bisa? murah bahkan. Uang kos di Jakarta, kalian bisa tinggal di apartemen di Kuala Iya. Lumpur. Aku mau ngebahas tentang kehidupan aku dulu sebagai student di Malaysia. Dan dasar Oh, pertimbangan dia aku kenapa student aku dulu. lebih memilih kuliah di Malaysia daripada di Indonesia. Disclaimer, ini tuh bukan video untuk menjatuhkan PTN atau PTS yang Aha. ada di Indonesia, karena aku pure hanya ingin sharing dari pengalaman aku. Iya, benar. Mungkin video ini Sharing juga lah, bisa Bang. ngebantu buat kalian yang kepengen kuliah di Malaysia tapi masih buta-buta. Dulu aku tuh sebenarnya pengen kuliah di Jakarta. Cuman ada teman aku, dia tuh kayak nge-influence kita. Kalian coba deh cek kuliah di Malaysia. Itu mirip-mirip kok sama swasta yang ada di Indonesia. Pemikiran Oke. aku kan nggak mungkin ya, karena satu tuh di Indonesia, satu tuh di luar negeri yang notabene pasti lebih mahal dong. Tapi karena aku penasaran, makanya aku iseng aja pergi ke agen pendidikan luar negeri. Dan setelah dicek-cek, emang bener, dia bisa lebih mahal sedikit, sama atau lebih murah bahkan dari swasta di Indonesia. Pada tahun itu, Tergantung ini ya, 2019, jurusan dasar mungkin. perhitungan yang paling signifikan itu adalah kalau kalian kuliah di Malaysia itu cuma butuh 3 tahun untuk selesai CS1. Sedangkan di Oh. Indonesia pada lazimnya adalah 4 tahun. Gantung 4 dari jurusan tahun. apa yang kalian ambil. Dari ini saja kalian udah bisa menghemat 1 tahun uang hidup kalian. Makanya aku kayak menarik ya. Aku bisa Iya. bilang pengalaman perkuliahan di Malaysia itu sangat enak, sangat fleksibel. My case, satu kelas itu cuma berlangsung selama 2 jam. Dan 1 minggu itu tuh mungkin cuma ada 10 kelas. Jadi kalian tuh kuliah itu sangat-sangat singkat. Dunia perkuliahan di Malaysia itu sangat diverse. Nggak sama halnya ketika Wah. kalian kuliah di Indonesia. Kan tuh bakal ngelihat orang dari mungkin beda-beda kota doang. Kalau di sini tuh profilnya mostly dari mancanegara. Jadi dulu aku punya teman dari Jepang, aku punya teman dari China, aku punya teman dari Timur Tengah. Kalian bisa mendapatkan perspektif kehidupan dari masing-masing budaya yang berbeda. Makanya kan di video aku tuh banyak banget hot text yang aku kayak, oh, di Indonesia kita begini, tapi di Malaysia tuh kok begini ya? Dan itu menjadikan nilai tambah dari perkuliahan di Malaysia. Iya. Kalian 1.001 orang di Malaysia ada skripsi nggak? Aku bisa bilang ada, technically. Dia lebih ke final year project. Sama-sama skripsi lah. Ada permasalahan, cari subjek yang mau di interview. Tapi aku bisa bilang lebih gampang sih sebenarnya. Dan durasinya lebih pendek. Ngomong-ngomong durasi, perkuliahan di Malaysia itu satu semesternya cuma 3-4 bulan ya. Nah, waktu research itu aku hanya dikasih waktu 8 bulan dari proposal sampai ke hasil akhirnya. Biaya hidup, jujur aku nggak bisa compare biaya hidup aku di Oke. tahun 2021 itu berbanding sama sekarang karena ringgit tuh lagi naik Iya, banget. lagi Dulu naik. hitungannya itu satu hari itu 100.000 cukup. Kalian bayangin dalam Oh. 30 hari, satu hari 100.000, berarti kalian hanya perlu mengeluarkan uang 3 juta untuk makan 3 doang. juta, Tapi benar. kurang lebih lah. Biaya hidup di Kuala Lumpur dengan Jakarta itu kurang lebih sama. Kan dulu Aha. ya, kalian uang kos di Jakarta, kalian bisa tinggal di apartemen di Kuala Lumpur. Karena dari Iya. hal-hal itu yang menurut aku kayak, wah, aduh aku takut kuliah di Malaysia, nanti aku nggak ada teman. Tenang, di sini itu banyak banget orang Indonesia. Kampus manapun yang kalian pergi itu orang Indonesianya pasti banyak banget. Banyak. Dulu aku berangkat ke sini tuh nggak ada teman. Aku bener-bener sendiri. Temen Indonesia aku yang satu batch dengan aku pun yang satu jurusan cuman 5 orang. Tapi aku survive kok. Ya mau gimana pun juga harus dibuat survive. Simple, dari teman satu project itu bisa jadi teman kalian in long term. Aku Bener. nggak terlalu punya banyak exposure dari perkuliahan di Indonesia selain daripada pengalaman teman aku sendiri. Mungkin dari kalian yang pernah kuliah di Indonesia, apa yang kalian rasain? Kalian bisa tulis di komen. Kalian ada yang mau kuliah di Malaysia? Alright guys, menarik ya, menarik sekali ini. Ternyata terbongkar sudah penyebabnya gitu loh, kenapa gitu kan, diakui di dunia gitu, dan banyak istilahnya dicari lulusannya gitu kan. Karena kualitas pendidikan yang ada di Malaysia itu ketika lulus mereka sudah siap bekerja dan apa ya guys ya, cepat gitu. 97% tuh rata-rata lulus Universitas Malaysia tuh bekerja. Enggak kayak di sini lulus kuliah tuh nganggur dulu gitu ya kan, nganggur ya. Banyak juga teman saya dulu ketika saya udah di luar negeri sana ya guys ya, itu lulusan S1 gitu loh guys ya, dan kerja kayak saya gitu loh. Maksudnya gini loh guys ya, maksudnya banyak orang yang di Indonesia itu kabur dulu gitu waktu zaman saya gitu kan, kabur ke luar negeri padahal mereka sudah kuliah besar tinggi-tinggi. Padahal pikiran kita itu kalau udah kuliah gitu kan, udah ilmunya tinggi, ya setidaknya jadi dosen lah ya kan, jadi apa gitu yang istilahnya gajinya gede gitu. Ternyata enggak, mereka milih ke luar negeri ya jadi driver, jadi istilahnya sopir gitu. Jadi kalau yang cewek itu ada yang istilahnya jadi penjaga apa namanya itu ya guys ya, jaga bayi gitu, jadi bibi gitu loh guys, like that lah guys ya. Padahal lulusan sarjana gitu. Tapi mungkin ya susah juga saya mendapatkan pekerja di Malaysia, di Arab itu orang Malaysia itu susah guys ya.
pernah saya jumpa ya kan, itu jadi apa namanya ya guys ya, Billboy Hotel, tapi bukan yang ininya, tapi hotelnya hotel bintang 5 gitu. Tapi dia memang pinter bahasa Inggris dan lain sebagainya. Oh my god, saya bilang. Jadi dia saya ketemu sama orang Malaysia itu hanya beberapa kali, dan mereka itu banyak bukan bekerja kalau di Arab itu, maksudnya bukan bekerja kayak jadi bibi ataupun driver gitu, tapi lebih bekerja kepada perhotelan kayak gitu guys ya. Mungkin teman-teman ada jumpa ya, saya juga kurang tahu. Tapi rata-rata di sana kalau nggak jadi mutawif ya kan, jadi perhotelan seperti itu. Tapi kalau sekarang guys ya, kayaknya agak susah ya guys ya melihat bagaimana istilahnya kalau yang lulusan university Malaysia itu bekerja seperti itu gitu, kayak agak susah gitu. Kecuali istilahnya memang perhotelannya itu menawarkan gaji yang besar, mungkin seperti itu, ataupun jadi pengelolanya dan lain sebagainya. Wallahu alam. Dan saya juga yakin orang Indonesia juga banyak yang seperti itu juga, yang tidak hanya menjadi driver dan juga bibi gitu. Ada juga yang lulus kuliah itu jadi ilmuwan, jadi dosen yang dan lain sebagainya, itu banyak juga. Cuman rata-rata gitu loh guys ya, rata-rata itu kalau di zaman sekarang 2026 penganggurannya itu tinggi banget guys, rata-rata. Dan yang mau cari kerja, teman-teman bisa lihat tuh lagi viral juga ya kan, perusahaan buka 10 lowongan yang daftar 100 orang kayak gitu loh guys ya. Nah itu yang mungkin istilahnya berbeda gitu, kualitas pendidikan ataupun sistemnya, yang mungkin penilaian dunia itu menganggap bahwasannya oh yang masuk itu yang Singapura, yang Malaysia ya kan, yang Cina. Indonesia itu peringkat-peringkatnya 200-an atau 100-an ke atas, mungkin seperti itu ya guys ya. Ya gitu guys ya. Oke, semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semua. Semoga video ini juga istilahnya apa yang namanya bisa membuat teman-teman istilahnya sadar betapa pentingnya pendidikan bagi diri kita itu. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, seperti itu ya guys ya. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah seperti itu. Jadi ilmu itu tetap penting gitu ya, sangat-sangat penting. Makanya ya Indonesia harus belajar kepada Malaysia, Singapura, Thailand ya mungkin ya, ataupun Cina ya, tentang pendidikan ya kan, karena pendidikan itu penting, bukan makan gratis. Oke, itu dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.